warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Kotrunanda Salsabila. Nama saya Adin Fatimah. Nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul merger. Pengertian merger. Merger adalah proses difusi dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. B. Jenis-jenis merger. 1. Merger horizontal. Merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usaha sama, misalnya merger antara dua perusahaan roti, merger perusahaan sepatu, dan merger perusahaan kapas. B. Merger vertikal. Merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya, perusahaan permintaan benang merger dengan perusahaan kain, perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Yang ketiga, merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya, perusahaan sepatu dengan perusahaan elektronik, atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Akuisisi adalah saham tidak memerlukan rapat pemegang saham. Perusahaan yang membeli dapat langsung komunikasi dengan pemegang saham. Dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat. Akuisisi aset memerlukan para pemegang saham, tapi tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Kekurangan akuisisi. Jika pemegang saham minoritas cukup banyak yang tidak menyetujui pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Jika perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Pada dasarnya, pembagian aset dalam akuisisi harus secara hukum dibalik nama sehingga menyebabkan biaya ilegal yang tinggi. Contoh akuisisi: Philip Morris Ltd merupakan akuisisi terhadap PT HM Sampurna Tbk. PT XL Axiata Tbk melakukan akuisisi terhadap PT Asis Telekom. PT Danone melakukan akuisisi terhadap PT Aqua Golden Mississippi dan PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk melakukan akuisisi terhadap PT Bank Argoniaga Tbk. Contoh perhitungan akuisisi: misalkan PT A adalah perusahaan distribusi makanan dan minuman, sedangkan PT S adalah perusahaan distribusi. Misalkan diharapkan dari akuisisi adalah PT A akan mendapat menghemat biaya distribusi sebesar 1 miliar pada tahun depan. Pengertian akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan sebagian besar, lebih dari 50% atau seluruh kepemilikan suatu bank. Lalu ada jenis-jenis akuisisi. Yang pertama, akuisisi berdasarkan cara yang ditempuh. Terdiri dari dua akuisisi, yaitu ada akuisisi saham dan akuisisi aset. Akuisisi saham yaitu akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Yang kedua, akuisisi aset yaitu akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan berupa aktiva atau pasiva perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua, ada akuisisi berdasarkan tujuannya, yaitu ada akuisisi finansial dan akuisisi strategis.
Akuisisi finansial yaitu akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, sehingga yang diperhitungkan adalah untung dan rugi. Yang kedua, akuisisi strategis, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sinergi. Lalu ada tujuan akuisisi. Nah, tujuan akuisisi ini untuk memperluas pangsa pasar, menambah sinergi perusahaan, melindungi pasar, memperkuat bisnis utama, serta mengakuisisi produk tertentu. C. Tujuan merger yaitu untuk memperluas jangkauan perusahaan, memperluas ke segmen baru atau mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan nilai dari perusahaan itu. Selanjutnya ada D. Kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger, pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Kekurangan merger, harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Selanjutnya ada E. Contoh merger. Yang pertama ada PT Lippo Karawaci. Lippo Karawaci adalah salah satu contoh merger perusahaan yang paling sukses di Indonesia. Dan yang kedua ada Bank Simniaga. Bank Simniaga melalui merger dengan Bank Lippo pada tahun 2008 untuk memperkuat eksistensi mereka di persaingan global.